Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Harjo Ternak, channel yang membahas seputaran ternak entok. Di kesempatan kali ini saya membuat video membahas tentang ini ya teman-teman, mengupas tentang di Facebook ya. Katanya di Facebook itu netizen ngomongnya dunia entok perentokan itu dunia tipu-tipu gitu. Pertanyaan sejauh mana usaha ternak entok itu bisa bertahan, bahkan adanya lebih sadis begitu bilang bahwa dunia entok itu adalah dunia tipu-tipu teman-teman. Dia berasumsi bahwa harga entok yang mahal, kemudian sekarang banyaknya minat masyarakat terhadap ternak entok itu hanya settingan. Dan kemungkinan menurut dia usaha entok itu tidak akan bertahan lama. Aduh kecokot, kucruk dicokot ya, aku nih jopol deh. Atau viralnya entok itu tidak akan lama. Nah, karena itu saya rasa penting untuk berstatement, berkomentar. Ini sedikit sharing saja, nanti silakan teman-teman apabila beda pendapat silakan tulis di kolom komentar di channel saya ini ya teman-teman. Pertama, menurut saya usaha ternak entok itu memang settingan. Karena apa? Karena semua jenis usaha itu penuh settingan, kayak misalkan bebek atau ayam kampung, ayam bangkok, boiler, semua itu perlu settingan untuk dibentuknya pasar itu teman-teman. Nah, tidak ada ujung-ujungnya, maka kemudian para peternak entok, para senior entok itu berpikir bagaimana entok yang awalnya itu hanya dianggap hewan marginal atau ternak yang tidak dianggap dia jorok kayak gitu, pakannya yang sangat boros, tidak ekonomis, itu kemudian memutar otak bagaimana agar entok itu mempunyai nilai jual. Salah satunya yang dilakukan oleh para senior yang udah dahulu kala, simbah-simbahku. Nah, dilakukan itu tuh kayak crossingan, kayak ya ndak nyiptakan model baru seperti itu teman-teman. Kemudian muncul varian-varian jenis baru teman-teman, warna-warna video yang baru, sehingga apa, tampilan entok itu saat ini lebih segar. Kalau dulu waktu saya kecil masih kecil ingusan ya, entok tuh paling banter itu warnanya putih hitam ya, lokal lah. Nah, tapi sekarang teman-teman entok itu lebih segar, artinya dari sisi kualitas bulu itu lebih menarik untuk dipelihara. Dan kemudian para simbah-simbah dulu itu juga menciptakan adanya komunitas, kemudian dibentuk juga kontes teman-teman. Jadinya kenapa harga entok melambung tinggi ya, karena ya perjuangan mereka gitu loh. Bahwa entok itu juga mempunyai nilai estetik, begitu punya keindahan yang kemudian layak untuk dijadikan sebuah hobi. Dan memang faktanya entok hias atau entok yang mengandalkan keindahan bulu itu pencintanya itu sangat banyak. Dan saya kira netizen yang berkomentar bahwa entok hias atau entok jumbo atau entok apalah ya yang sekarang sudah dikembangkan itu hanya ditipu-tipu gitu. Mereka mungkin sedikit trauma terkait dengan adanya dulu bisnis kayak ikan cupang, kayak terus batu akik, terus kayak pohon-pohonan, gelombang cinta, bonsai kayak gitu teman-teman. Itu ada pencintanya sendiri-sendiri, tapi dulu emang booming. Nah, tapi jangan samakan entok itu sama kayak gitu loh, ntar habis booming bubar kayak gitu, bukan teman-teman ya. Kalau menurut saya itu entok beda ini teman-teman dengan dunia entok, karena memang entok ini kan difungsikan
salah satunya untuk dijadikan hobi, yang kedua bisa dijadikan konsumsi. Artinya kalau masuk di ruang konsumsi ini, mereka akan entok ini akan habis untuk dikonsumsi oleh manusia, dan momen-momen yang kemudian sudah terbukti menyerap daging entok cukup banyak itu ya satu momentum tahun baru teman-teman, terus lebaran, Idul Fitri kayak gitu. Itu di setiap daerah tingkat konsumsi daging entok itu berbeda-beda. Ada yang sangat banyak, ada yang sedang-sedang aja, ada yang enggak, tergantung wilayahnya masing-masing. Nah, saya akan menanggapi komentar tersebut teman-teman. Kenapa kok tiba-tiba muncul komentar seperti itu, komentar pedas seperti itu? Karena saya memahami barangkali dia tahu para netizen yang berkomentar miring terhadap usaha ternak entok adalah dia itu kaget. Ya kaget kenapa entok yang dulunya jorok, tidak ekonomis, kotor, begitu pakan, tiba-tiba hari ini diminati oleh banyak orang dunia ya ibaratnya. Hari ini memang lebih segar entok itu, dan peternak hari ini tuh berbeda dengan peternak yang dulu. Peternak tradisional, para pemuda hari ini itu sudah mengenal teknologi, sudah mengenal media sosial, pertukaran informasi itu sudah sangat cepat, di mana entok yang dulunya itu pakannya boros begitu bisa diinovasikan, kemudian pakannya itu lebih murah dengan manfaat pakan-pakan alternatif. Pakan alternatif yang berkualitas dengan cara-cara fermentasi mungkin, atau dengan cara-cara yang lain. Kemudian ternak entok itu lebih mudah dan lebih murah, dan untungnya itu lebih tinggi begitu, karena pertumbuhan entok itu relatif lebih cepat besar dibandingkan dengan unggas yang lain ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kemana entok pedaging ini dijual? Yang paling mudah untuk menjawab ya ke rumah makan atau ke pasar hewan atau ke pasar unggas, karena entok itu tingkat konsumsinya cukup tinggi. Untuk dirica-rica atau dimasak apalah, tingkat konsumsinya itu emang masih di bawahnya ayam. Tapi ayam potong atau ayam kopah lah, terserah lah, ayam apa aja dah, kampung atau joper apa-apa, boiler. Dari sisi serapan pasar ini cukup bagus. Kenapa masyarakat hari ini kok belum menjadikan daging entok menjadi makanan utama seperti layaknya ayam? Ya banyak faktor, banyak pertimbangan. Ada pemain-pemain pasar yang memang hari ini sebagian besar itu bermain di unggas, utamanya ayam. Tapi di sisi lain itu karena entok itu belum masuk industri ya. Kalau ayam itu kan sudah masuk industri. Jadi peternakan ayam itu sudah menjadi sebuah industri di mana peluang pasar itu diciptakan. Kemudian penampakannya itu juga pabrik yang main. Dan kalau ayam meskipun tingkatnya penjualannya itu sangat mudah dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat, tapi ketergantungan terhadap pakan pabrikan itu sangat tinggi. Berbeda dengan entok teman-teman. Kalau entok meskipun nilai jualnya atau serapannya pasar daging, sarapan pasar terhadap daging entok itu masih rendah, tapi entok itu relatif tidak bergantungan dengan pakan-pakan pabrikan. Sehingga entok itu tidak mudah untuk dimonopoli. Salah satu faktor keunggulan budidaya ternak entok itu untuk daging ya. Kalau untuk daging itu bisa diolah macam-macam. Ada yang juga tanya kenapa kemudian grup-grup Facebook di tempat saya ini itu tidak mengembangkan usaha kuliner. Ya kuliner entok itu semua pengen jadi peternak ya. Lagi-lagi untuk usaha kuliner itu tidak mudah ya teman-teman. Untuk ternak entok itu dari sisi kesulitan itu lebih sulit usaha kuliner daripada teman-teman usaha kuliner ya. Mendingan ternak entok ya. Kalau saya nilai itu 50-50 teman-teman. Apa masukan yang dikatakan oleh netizen bahwa peternak itu idealnya juga tidak hanya bermain di budidaya, tapi juga sampai ke pengolahan daging ya. Entok itu misalnya dari bagus, dan kemudian barangkali teman-teman peternak punya potensi atau punya keahlian di bidang kuliner ya, bisa mengembangkan usaha kuliner dengan
ternak entok terus jual entoknya dimasak sendiri kayak gitu, apa dirica-rica ciri khas sendiri kayak gitu ya. Manfaat daging entok itu juga sangat-sangat banyak ya. Kalau apalagi kalau di luar Jakarta, Surabaya, Jogja, Solo seperti itu ya sudah banyak ya. Ketika nyari entok itu sampai keluar-luar kota kayak gitu. Nah, karena pasti di stok di kota-kotanya dia tuh pasti sedikit. Gambaran saja, ini gambaran saja ya terkait dengan kemana kemudian daging entok itu dijual. Kemudian ada yang nanya begini, seberapa stabilkan usaha ternak entok itu? Apakah ketika melihara 2000 entok itu kemudian bisa terserap pasar? Ya begini teman-teman, itu kalau mau usaha harus melihat kondisi daerah masing-masing. Jadi jangan kemudian hanya nafsu mengejar keuntungan semata. Itu nanti pasti akan gagal gitu loh. Ketika kita ingin melakukan atau merintis sebuah usaha itu, pastikan dulu pasarnya. Tentu daerah yang satu dengan yang lain itu kondisi pasarnya berbeda. Misalkan saya di kondisi pasar itu berbeda dengan Solo, Jogja kayak gitu, Klaten ya, perbandingannya seperti itu. Apalagi Kalimantan itu sangat berbeda. Maka sebelum teman-teman itu melakukan budidaya ternak entok, survei dulu pasarnya, berapa serapan pasarnya, berapa jumlah kebutuhan entok per hari, per bulan, per tahun, itu dihitung dulu. Setelah diketahui serapan pasarnya, maka kemudian baru teman-teman itu melakukan ternak atau budidaya entok. Begitu juga, jadi jangan kemudian terburu nafsu ingin keuntungan yang sangat besar langsung melihara 1000, 2000, 500, itu jangan. Entok begitu nanti akan sangat konyol karena nanti pasti akan kesulitan pasar. Pertanyaan selanjutnya yang perlu saya tanggapi adalah terkait dengan entok hias. Sampai kapan ini entok hias biasanya bertahan ya teman-teman? Dari ribuan entok itu yang masuk kontes, yang hias ini kan hias masuk kontes kan, mereka bilang begitu, tapi begini akan saya jawab. Jadi perlu teman-teman ketahui, para netizen ya, ketahui bahwa hobi entok itu tidak melulu ikut kontes. Saya itu punya temen, dia dari kecil itu emang suka entok bagus-bagus, tapi dia nggak suka ikut kontes. Jadi ini perlu dicatat, ada jenis kayak apa tuh, pohon bunga apa itu ya yang bisa dijadiin kontes, tapi dia nggak mau ikut kontes teman-teman. Tetap itu dilakukan oleh organisasi ya. Kalau misalkan peternak ya yang ngadain ya. Penting untuk apa? Untuk meningkatkan gairah peternak entok, untuk memberikan semangat bagi peternak agar apa? Mereka selalu melakukan inovasi, melakukan perbaikan terhadap hewan-hewan, sehingga nanti kedepannya hewan ternak itu akan semakin berkualitas. Dari situ kemudian pamor entok di mata masyarakat luas itu menjadi naik, dan kemudian nilai jual harga entok pun juga akan semakin meningkat. Begitu ya teman-teman. Yang dulu barangkali kalau masuk di keranjang itu hanya harga 50.000 atau 40.000, itu masih di bawah ayam kampung. Tapi sejak adanya kontes, sejak adanya paguyuban itu, maka nilai jual entok itu akan semakin tinggi. Kontes melakukan event-event pameran entok, di mana tujuannya adalah untuk memasyarakatkan agar tahu entok itu lebih bisa dihargai oleh masyarakat, sehingga potensi, karena apa? Karena entok itu merupakan salah satu potensi yang sangat layak teman-teman untuk dikembangkan. Maka dibutuhkan sebuah inovasi-inovasi agar entok yang tadinya pakannya dinilai boros, maka kemudian bisa diberi inovasi agar pakannya itu lebih murah. Begitu dengan manfaat pakan alternatif, edukasi,
Edukasi ini yang kemudian perlu dilakukan oleh para peternak, para grup-grup lah peternak entok, agar apa? Agar masyarakat awam itu lebih tahu, utamanya para pelaku pasar ya begitu. Jadinya banyak juga pedagang-pedagang di pasar itu yang masih memandang entok itu hewan yang murah begitu, dan dia kaget ketika entok itu harganya ada yang mencapai ratusan ribu, ada jutaan. Mereka itu tuh menjadi satu strategi agar entok itu memang mempunyai derajat yang lebih tinggi kayak gitu teman-teman. Agar apa? Agar masyarakat itu juga tertarik untuk melihara entok. Semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk pelihara entok itu, populasinya banyak juga, kemudian nanti harapannya juga akan semakin banyak begitu teman-teman. Meski demikian, bahwa viralnya ternak entok, budidaya entok itu juga ada sisi negatif dan ada sisi negatifnya. Susah untuk mengontrol kualitas. Contoh begini, saya itu kemarin datang ke peternak, misalkan ini ya, itu melakukan budidaya entok ternak itu, persilangan antara jumbo dengan lokal, pejantannya jumbo, betinanya lokal, tapi dia warnanya putih, sehingga anak-anaknya itu warnanya putih semua, dan kemudian ada yang tengkulak beli, kemudian sama tengkulak itu dibeli sekitar misalkan 100 ekor, dan kemudian setelah dibesarkan sekitar umur 6 bulan, ternyata itu para tengkulak yang tadinya beli itu menjual entok tersebut itu dengan harga jumbo teman-teman. Jadi sudah sudah menyamarkan KTP aslinya. Ini kan persilangan kayak gitu antara lokal dengan jumbo. Tapi setelah tiba di tengkulak kemudian berubah menjadi jumbo, ini mereka jadi ini yang memang perlu diwaspadai oleh masyarakat, oleh teman-teman semuanya ketika akan mencoba untuk membeli atau berternak entok begitu. Jadi harus betul-betul berhati-hati ya. Memang peternak itu tidak semuanya baik, dan pedagang entok itu juga tidak semuanya baik. Maka dari itu harus hati-hati dalam memilih entok. Silakan teman-teman di daerah masing-masing, kan barangkali kalau ada peternak yang sudah senior bisa diskusi lebih jauh apa ciri-ciri entok jumbo asli, ciri-ciri entok jumbo yang berkualitas, entok itu kayak apa, agar teman-teman semua tidak tertipu. Saya juga curiga netizen yang berkomentar pedas di sosial media itu, di Facebook itu, di kolom komentar itu tuh, saya itu juga mengalami hal serupa. Jangan-jangan dia juga ada hasil korban ditipu gitu loh teman-teman. Jadinya dia korban ketipu orang, sehingga saya juga hanya memaklumi sajalah apa yang dia katakan, dan dia memang perlu saya sampaikan bahwa real kondisinya seperti ini. Jadi memang ada oknum-oknum peternak atau oknum-oknum tengkulak yang memang nakal begitu. Jadinya harus hati-hati kita ya teman-teman, selaku peternak itu harus hati-hati sehingga tidak mudah tertipu. Sebelum melakukan ternak, kita wajib untuk selalu meningkatkan pengetahuan. Kita itu membaca artikel-artikel di Google, atau tanya-tanya ke temen yang udah pengalaman, membeli buku kayak gitu, biar kita itu nggak ketipu kayak gitu teman-teman. Biar nggak kita ya kayak yang di komentar di Facebook itu, komentar asal-asalan, dia nggak tahu ternyata dia ketipu sendiri kayak gitu. Dan makanya belajarlah sebelum kamu terjun kayak gitulah, biar tidak mudah ditipu. Itu kira-kira sumbangnya si usul atau pendapat saya yang terkait dengan komentar-komentar atau pertanyaan yang cukup pedas di media sosial Facebook, sejumlah grup Facebook mentok, dan semoga bermanfaat ini nih.
Kalau ada yang punya masukan, ide, silakan tulis di kolom komentar saya ya. Ini video saya ya cukup lama durasinya. Semoga teman-teman bisa tahu, bisa bermanfaat buat teman-teman. Dari saya Harjo Ternak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.